Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Pertanyaan, benar luar biasa. Karena seringkali kita menganggap kalau kita ditanya bagaimana kabarmu? Luar biasa. Apa selalu luar biasa? Kalau saya percaya nggak selalu luar biasa. Betul? Apa nggak bisa ada yang nggak luar biasa? Sangat bisa, betul? Mari kita lihat ya. Karena kalau engkau dan saya berkata bahwa hidupku selalu luar biasa, ya, masa sih nggak pernah nggak baik-baik saja? Ya, karena kita hidup di dunia ini pasti ada nggak baik-baiknya juga, betul? Kita akan lihat contohnya, ya. Kita akan lihat hari ini 4 kisah dari orang-orang pilihan Tuhan, tapi juga bisa mengalami hal yang nggak luar biasa. Kalau di tempat ini kita bilang luar biasa, kadang-kadang karena kita pikir harus seperti itu. No, sometimes gak harus seperti itu. Mana buktinya? Mari kita lihat yang pertama Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33 ya. Dikatakan begini, ayat Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wow ya. Pertamanya aja udah dibilang beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, luar biasa. Dipertegas lagi ayat 35. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah, ya, yang mengcover langsung dari surga. Wow, siapa yang gak pengen seperti Maria? Betul? Bayangkan, dikatakan akan melahirkan anak, dan anak ini adalah anak raja yang kerajaannya gak berkesudahan. Pastilah super VVIP gaspol abis. Betul? Ada manusia kan di sini? Mau ngajak saya berantem? Bayangkan saya dari Bandung tadi jam 3 pagi sudah bangun. Halo? Kenapa? Karena suamiku berangkat ke Pangandaran, saya sebagai istri yang baik menyediakan semua persiapan. Dan rambutku 2 jam. Jadi kalau di sini tidak ada respon, jangan undang saya lagi, betul? Ya. Engkau kemarin mau ngapain? Kita harus respon nih, karena firman itu adalah Allah sendiri, halo. Belajar dari Zakius. Kenapa Zakius masuk dalam Alkitab? Karena dia antusias. Sampai gak bisa melihat Yesus naik pohon mangga. Halo? Kalau kita di tempat ini hanya biasa-biasa, Tuhan gak cari yang biasa-biasa, Tuhan cari yang berapi-api. Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Respon, halo, tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Yes. Nah, dikatakan tadi di sini, Maria mendapatkan kasih karunia. Semua pasti kita bilang Maria ini untung banget ya, luar biasa. Siapa dia? Kok sampai rahimnya dipakai surga untuk anak Allah yang maha tinggi. Pasti hidupnya aman, tenang-tenang, betul ya. Kala tuh Giorgiano ya, istrinya siapa namanya? Si Cristiano Ronaldo, betul ya. Karena ini anak raja yang gak habis-habisnya, anak Allah. Pasti dia dalam keadaan semuanya super VIP ya. Pasti melahirkan pun baby boxnya tuh pasti dari emas, betul. Bahkan juga mungkin dia punya bidannya itu terbang-terbang, betul. Intinya pasti. Faktanya apakah seperti itu? Mari kita lihat ya. Supaya di tempat ini ya kita lihat. Apakah selalu luar biasa? No, mana buktinya? Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah ini yang diharapkan Maria? Tidak mungkin. Saya percaya di otak Maria, anak Allah yang maha tinggi lahir pasti super VVIP, dia punya fasilitas, betul. Seringkali kita pikir seperti itu. Kalau udah ikut Tuhan semuanya pasti semuanya enak. Tapi fakta dikatakan lahir di kandang binatang. Bajunya dari lampin. Lampin itu adalah kain di atas keledai, di atas kuda yang baunya luar biasa. Itu popoknya Yesus, bukan popok dari Jepang. Dan dia punya palungannya. Itu palungan adalah makan ternak, tidak mungkin hygiene sama sekali, bukan buatan Itali. Dan melahirkannya di kandang binatang. Dan semua menolak. Apakah itu ada di otak Maria dan Yusuf? Nggak mungkin. Bisa nggak mereka syok? Bisa, manusia biasa. Halo? Bisa nggak mengalami hal yang nggak selalu luar biasa? Bisa. Ini orang pilihan Tuhan. Maka kalau engkau berharap ikut Tuhan selalu happy-happy, ya bertobat lagi dari tempat ini. Amin. Amin. Mau ngajak saya. Ini orang Batak tahu. Ya, oke. Yang pertama dikatakan yang enggak oke-oke saja. Dikatakan adalah Maria. Mari kita lihat, mungkin itu dia bilang, mungkin itu special case Bu Indri. Karena anak Allah, betul. Beda kasusnya. Mari kita lihat yang kedua. Ayub 1, ayat 1. Ya.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kurang apa ini orang kudusnya, betul? Wah! Ayat ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang ini adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, luar biasa, betul? Sesuai firman Tuhan. Karena orang pilihan Tuhan, diberkati luar biasa, wajar, betul. Apalagi ada penegasan dari Tuhan langsung. Kita buka ayat 8. Bahkan Tuhan sampai angkat jempol. Mana buktinya? Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi ini yang seperti dia. Demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, yang promonya ya langsung adalah Allah sendiri. Berarti ini orang hidupnya pasti aman, tentram dan damai, betul? Hai, yang langsung promonya, ini bukan propaganda kampanye, bukan. Kalau Amerika propaganda suka salah, tapi ini propaganda langsung dari Allah bilang, lo gak lihat tuh anak gua tuh namanya Ayub, gila abis dia. Berarti kan Tuhan sangat spesial sama dia, betul. Sampai Tuhan tahu nama Ayub, sampai Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Ayub. Artinya ini sangat spesial, ini orang VVIP. Pertanyaan, apakah semuanya luar biasa? Mari kita lihat Ayub 2 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. So sad, anak mati, bisnis bangkrut, sakit parah, penyakitan. Pertanyaan, apakah Ayub kurang berdoa? Apakah Ayub nyeleweng? Apakah Ayub melakukan dosa sampai itu dilakukannya? Artinya bisa nggak selalu luar biasa? Bisa. Ini orang yang sangat dikasih Tuhan. Orang yang sangat mencintai Tuhan. Tapi bisa mengalami hal yang tidak luar biasa. Ini, mana buktinya? Coba kita lihat. Ya, apakah dia kecewa? Yes. Awalnya dia pernah kecewa. Mana buktinya? Kita buka Ayub 3, 11 dan 12. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayat 16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan? Seperti bayi yang tidak melihat terang. Awalnya Ayub shock. Bisa gak kita shock? Bisa gak kita kaget? Kok jadi gini? Kok jadi gini hidupku? Itu Ayub. Ini orang pilihan Tuhan. Maka tadi saya bilang waktu saya tanya, bagaimana semua kabarnya? Luar biasa. Yakin luar biasa. Mungkin utang di waru juga belum bayar, betul. Atau mungkin anak juga masih bandel. Atau mungkin suami masih suka menenek lampir. Betul? Kita lihat itu yang kedua ya. Dikatakan, coba kita buka lagi. Ingat Daud? Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 12, 11 sampai 12 dan 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan para keelos. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia sebab inilah dia. Betul? Terus sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Betul? Sudah itu apalagi dibilang dipilih Tuhan langsung. Saya mau kasih tahu. Ini langsung dipilih oleh Tuhan loh. Dari sekian banyak keluarga Daud. Ada 8. Keluarga Daud, betul? Mungkin tempat ini engkau menjadi orang pilihan Tuhan. Keluarga kita ada banyak, mungkin ada 9, ada 12, ada 50 atau berapapun. Kita yang dipilih. Dan Daud ini dipilih khusus oleh Tuhan langsung. Disuruh pergi Samuel. Sebelum Daud datang kata Samuel, jangan coba-coba makan. Apalagi duduk sebelum datang seorang Daud. Special treatment dari Tuhan. Nah pertanyaan, apakah hidupnya langsung oke? Mari kita lihat. Mazmur 38 ayat 11 sampai dengan 12. Sahabat-sahabatku, ini yang ngomong adalah Daud. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Dan sanak saudaraku menjauh. Ayat berikutnya. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat. Orang-orang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran. Dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Awalnya Daud bisa kecewa gak bapak-bapak ibu-ibu? Yes, kecewa. Kok jadi gini? Dan bukan hanya sekedar itu, dia dikejar-kejar oleh raja yang obsesi yang namanya Saul, itu belasan tahun. Bukan sehari 2 hari, belasan tahun. DPO daripada raja Israel yang sangat berkuasa itu gak gampang, betul. Kalau kayak kita masih bisa di sini santai duduk, itu boro-boro. Di mana-mana ada CCTV, betul. Gak tenang hidupnya. Itu dialami oleh seorang Daud. Dulunya awalnya sebelum dia diurapi, hidupnya enak.
Mungkin kau juga seperti itu. Sebelum kau ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu fine, gak ada masalah. Kok makin ikut Tuhan, makin melayani Tuhan, makin ada masalah. Kenapa? Daud bisa kecewa? Bisa. Daud bisa kecewa? Bisa. Maka tadi dia bilang, orang-orang mau mencabut nyawaku, memasang jelang. Ini curahan daripada Daud. Awalnya dia kecewa. Satu lagi, Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7 dan 9. Per satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi. Dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat berikutnya, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakan pada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bayangkan 2 kali seorang Yusuf mimpi, betul? Biasanya kalau 2 kali peneguhan itu dari Tuhan loh. Benar gak? Kalau sampai 2 kali, ada ayatnya? Ada, mari kita buka Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Ya, artinya ada peneguhan langsung dari surga kepada Yusuf. 2 kali dia mimpi. Dan mimpinya semua tentang orang-orang, tentang bintang, tentang berkas, tentang bulan, tentang matahari yang menyembah dia. Ini kan bicara tentang hal yang luar biasa, betul? Berarti Yusuf ini spesial dong. Berarti aman dong dia. Berarti Tuhan akan cover dong hidup dia. Pertanyaan, fakta, apakah seperti itu? Mari kita lihat ayat ke-37 dan Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Boro-boro aman. Yang ada abang-abangnya itu bisa membuka jubahnya, mengoyak jubahnya, memasukkan ke sumur tua, menjual 20 shikal dan menjadi budak dan difitnah, masuk penjara, dilupakan. Itu yang terjadi. Apakah itu luar biasa? Halo? No. Artinya, bisa nggak kita mengalami kehidupan yang tidak selalu oke? Bisa. Mereka ini semua orang pilihan Tuhan. Mungkin kita bilang, mungkin itu hanya kepada Yusuf, kepada Daud, Bu Indri, gak kepada kita. Siapa bilang? Mari kita lihat. Siapa kita di mata Tuhan? Yuk kita lihat yuk. Kita lihat siapa kita di mata Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Setiap kita adalah orang pilihan Tuhan. Bukan hanya Daud, bukan hanya Yusuf, bukan hanya siapa tadi Maria, bukan hanya orang-orang tertentu. Setiap kita orang pilihan Tuhan. Hanya bagaimana responmu. Kenapa saya berkata begitu? Karena banyak orang-orang pilihan Tuhan yang gagal. Yang gagal. Waktu hidupnya nggak oke. Waktu ada hal yang tidak menyenangkan. Dia punya respon salah. Contoh soal siapa yang gagal? Simpson. Orang pilihan Tuhan loh. Dari mulai kandungan sudah dinubuatkan akan menjadi nazir Allah. Melawan semua musuh orang Israel. Setiap kita mau Tuhan pakai dari mulai kandungan loh. Setiap kita, hanya untuk responmu salah, responku salah, maka akibatnya yang ada kita amburadul. Siapa lagi? Yudas. Saya mau tanya, apakah kebetulan Yudas menjadi bendahara surga? No. Dia ini tukang copet, pencuri, koruptor. Kalau dunia mungkin orang-orang seperti ini gak akan dipakai jadi bendahara gereja, betul? Halo? Tapi kenapa Tuhan pakai dia 3,5 tahun? Kenapa? Tuhan kasih dia kesempatan, mana tahu dia bisa berubah. Karena dia juga orang pilihan Tuhan. Tuhan gak pernah pilih hanya orang-orang kaya yang jadi orang pilihan Tuhan. Atau orang yang sangat kudus. Yang orang yang kudisan pun Tuhan mau pilih. Asal kita mau merespon dengan benar. Halo? Adakah manusia di sini? Ini yang ketiga kali saya ngomong. Ketiga kali aku turun dari mimbar, kalian yang naik. Oke? Halo? Dikatakan tadi adalah apa? Ini orang-orang pilihan Tuhan yang gagal. Siapa lagi? Barak. Tahu siapa Barak? Waktu itu Deborah berkata, Barak ayo! Kau akan mengalahkan Sisera musuhmu. Tuhan udah pilih kau. Tapi dia bilang apa? Janganlah aku. Kalau kau maju, aku maju. Kalau kau gak maju, aku gak maju. Ini orang yang suka banyak syarat ikut Tuhan. Kalau nanti usaha saya maju, baru saya mau ikut pelayanan di NDC. Gak bakalan maju. Jangan ancam Tuhan kita. Kalau kau mengancam, kalau baru, never. Barak kehilangan namanya. Yang naik adalah siapa? Jael. Perempuan yang gak diperhitungkan. Yang akhirnya membunuh Sisera. Tentara Yabin. Halo. Orang-orang yang gagal banyak. Orang-orang pilihan gagal banyak. Karena cara mereka salah.
Respon mereka salah. Nah makanya kalau begitu, apakah oke Bu Indri waktu kita berkata, I'm not okay. Saya lagi sedih. Saya lagi down. Boleh gak? Boleh. Gak ada yang salah karena Tuhan gak pernah mau kita selalu oke. Ada kalanya engkau tidak oke. Yang penting jangan tiarap dalam oke. Maka dikatakan it's okay not to be okay. Yes. Gila bawa drakor. It's okay not to be okay. Kenapa bilang? Karena waktu engkau meresponi dengan benar, walaupun itu is not okay, itu akan menjadi oke luar biasa habis. Kita akan lihat, ada 5 reasonnya kenapa sampai kita mengalami it is not okay. Karena setiap ada sesuatu yang kita alami dalam Tuhan, itu semua ada purpose-nya. Kalau manusia, kalau dunia ini kadang-kadang karena iseng-iseng berhadiah. Kalau Tuhan gak pernah iseng-iseng berhadiah. Kalau engkau sampai mengalami hal yang tidak oke, padahal engkau sudah ikut Tuhan, engkau sudah pelayani Tuhan. Ada purpose-nya semua, halo. Kenapa ada purpose-nya? Karena Tuhan mau angkat hidup kita. Bahwa waktu engkau tidak oke, waktu engkau mengalami hal tidak menyenangkan, itu Tuhan mau lakukan suatu hal yang besar. Hanya kenapa engkau makanya gagal? Karena engkau tidak tahu, maka Tuhan terpaksa mesti bikin it's not okay. Supaya kita semakin diubahkan Tuhan. Kita akan lihat 5 hal. 5 hal alasan kenapa ada yang tidak oke dalam hidup seorang. Kenapa bilang? Pertama adalah karena Tuhan mau cara berpikir manusia berubah menjadi cara berpikir Tuhan. Dalam pikiran itu ada kuasa loh. Mana buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan anggap pikiranmu tuh biasa-biasa aja. Biasa aja mikir, no. Kita punya pikiran ini ada kuasanya, ada power. Mana buktinya? Ini yang ngomong adalah seorang Ayub. Buka Ayub 3. Ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Demikian juga sebaliknya. Betul? Dikatakan yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Yang kucemaskan itu yang terjadi padaku. Waktu engkau punya pikiran negatif, terjadi negatif. Waktu engkau punya pikiran sebaliknya, positif, terjadi positif. Maka kenapa Tuhan bilang, Tuhan mau kita punya pikiran seperti ini. Buka Filipi 4 ayat 8. Harus punya pikiran yang seperti ini. Dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuhan mau kita berpikir positif. Karena pikirannya punya kuasa. Waktu engkau berpikir negatif, terjadi yang jelek. Itu kata Ayub. Maka dia bilang, aku gak bisa tenang, gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa nyaman. Karena semua dipikirkannya yang negatif. Makanya iblis tahu, pikiran manusia itu bahaya. Makanya dia usaha dengan cara intimidasi. Makanya gak heran engkau parno.com, panik.com, khawatir.com, stress.com. Semua dimulai dari pikiran. Halo? Pikiran manusia, kalau engkau tidak diubahkan. Seperti ini apa nih? Benang kusut. Benang kusut, kalau udah kusut kayak gini gimana lagi mau ngaturnya? Betul? Kalau engkau punya pikiran gak pikiran Kristus, kita akan jadi benang kusut. Dan orang awal mula dari segala macam penyakit itu dari pikiran. Halo? Saya mau kasih kesaksian dikit, bocoran dikit. Saya itu dulu orangnya paling suka makan keripik. Suka keripik kentang, Merdeka, Bandung. Sampai pernah saya di Medan, suami saya pas mau datang ke Medan pakai mobil. Saya bilang tolong beli keripik. 1 mobil itu bagasinya isi keripik kentang sus Merdeka. Dan aku bisa makan itu, bisa dalam keadaan pagi siang malam. Makanya dulu muka saya gak secantik ini sekarang. Karena terus terang kalau engkau banyakan makan goreng, mukamu jelek. Betul? Dan suami saya akhirnya bilang apain, kalau kamu makan sampah terus, lama-lama nanti kamu jadi penyakit sampah kamu banyak. Saya baru kaget. Dulu sebelum dia ngomong begitu, sebelum masuk ke pikiran saya curi-curi. Gak ada suami, gak ada masalah. Pas ada suami, saya bikin keripik saya di bawah kolong. Kalau dia pas kamar mandi, saya ambil kolong, aku makan 1. Tapi sesudah dia di situ, saya gak makan keripik. Gak akan terjadi apa-apa. Demikian juga kita, kalau pikiranmu gak dibenarkan. Kalau pikiran kita gak dibereskan, makanya gak heran. Tuhan izinkan kenapa kita mengalami tidak oke. Untuk mengubah pikiran kita, walaupun tidak enak yang kau lihat. Percayalah, kalau dari Tuhan itu semuanya baik adanya. Halo? Halo? Dikatakan seperti itu. Iblis bikin pikiran kita yang penuh dengan parno, dengan ketakutan. Waktu suami saya tabrakan, saya masih ingat. Itu tabrakan tahun 2009. Saya lagi pelayanan. Mau berangkat tanggal 24 Desember. Pelayanan ke Purwokerto. Lagi mau pelayanan Natal di gereja. Ternyata tiba-tiba waktu saya mau berangkat ada telepon. Dan telepon itu jam 3 pagi. Biasanya suami saya itu antik luar biasa. Walaupun dia sama cewek, dia telepon saya. Untung dia gak datang hari ini.
Ya, saya lagi di karaoke. Atau saya lagi di diskotik. Ya udah hati-hati. Saya mau bilang apa lagi? Cuma itu aja bisa, betul. Nah waktu pas ditelepon jam 3 pagi, saya telepon. Kok ini gak ada di telepon? Tiba-tiba angkat laki-laki. Saya pikir siapa? Kok bukan suami saya? Rupanya polisi. Dan dibilang, tolong datang suaminya di rumah sakit. Saya duk segala macam. Saya mau pelayanan pagi-pagi. Akhirnya saya cancel pelayanan. Saya berangkat ke rumah sakit dan suami saya sudah koma. Dan komanya itu hanya 7 hari umurnya. Kenapa bilang pupil mata sudah tidak bergerak dan terlempar 70 meter di jembatan layang Bandung dan motor Harley-nya hancur dan motor Yaris menabrak pun hancur total. There's no hope. Halo, kalau pikiranku negatif. Pasti aku bilang, Tuhan kurang apa aku pelayanan? Kenapa suamiku seperti ini Tuhan? Tapi kalau engkau punya pikiran positif beda. Tuhan bilang, anakku, aku mengasihi suamimu, aku mengasihi engkau. Tahu apa yang terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Rupanya suami saya ini tabrakan waktu dia sakit. Itu Tuhan ingin saya supaya turun dari mimbar. Kenapa? Saya terlalu sibuk pelayanan. Terlalu sibuk pelayanan, 1 bulan 60 kali saya punya pelayanan. Tuhan mau Yerusalem dulu. Jangan kau bangga sampai ujung ke bumi, ke dunia. Dan saya waktu ambil keputusan, saya akan tinggalkan pelayanan saya telepon semua gereja, saya minta maaf. Saya harus tinggalkan karena gereja punya pendeta. Tapi saya, istri suami cuma 1 orang. Dan saya urus suami saya, 2 tahun saya gak pernah keluar rumah. Hanya ngurus suami. Dia bangun pagi, saya bangun pagi. Dia tidur, saya tidur. Dia marah, saya diam. 2 tahun. Dan ternyata pelayanan sesungguhnya adalah pelayanan yang bisa mengasihi orang-orang yang membutuhkan kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Pikiran saya bisa berubah. Kenapa? Kalau suamiku gak tabrakan, mungkin saya pikir saya oke dalam pelayanan. Kadang saya pelayanan, banyak yang undang. Wah, 60 kali sebulan, lebih daripada pendeta yang full time, betul? Tapi apakah itu Tuhan mau? Aku lari kijang, suamiku udah ketinggalan di belakang. Seperti istri Lot. Bukan karena dia gak mau berubah, karena istri gak pernah mendampingin. Maka saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Cara berpikirku Tuhan ubahkan. Kenapa Tuhan izinkan it's not okay? Karena Tuhan mau ubah cara berpikir kita. Tinggal tergantung responmu bagaimana. Mau mempertahankan tetap seperti ini, mumet. Jangan pakai self, jangan ngomong diri sendiri. Jangan mikir sendiri. Libatkan Tuhan, biar engkau mengerti kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Halo. Dan akhirnya, sesudah saya turun dari pelayanan, bukan berarti saya tinggalkan pelayanan. Waktu itu Tuhan yang minta 2 tahun urus suamimu. Semua orang bilang saya bodoh. Kenapa bilang? Kalau dalam keadaan tinggalkan semua pelayanan. Tapi bukan itu, Tuhan mau lakukan apa yang aku minta, bukan apa yang kau punya mau. Seringkali kadang-kadang kita melakukan itu sebenarnya agenda kita, bukan agenda Tuhan lagi. Maka cara berpikir ini perlu diubah. Kalau masih tetap makan keripik kentang, maka gak heran gak bisa langsing badannya. Halo? Halo? Saya paling suka makan keripik kentang, apalagi samcan. Saya paling suka makan samcan. Dan saya makan samcan, orang mungkin sekilo bisa 1 tahun, aku sekilo bisa 1 hari. Yes, tapi waktu aku tahu sumber penyakit, suami saya bilang apa? Kamu mau gak dipakai Tuhan luar biasa? Kamu kan orangnya semangat pelayanan, tapi kalau kamu udah penyakitan, udah kolesterol, udah asam urat, udah penyakit jantung, udah segala macam, bagaimana? Saya bilang, Tuhan terima kasih, ini pikiran ternyata pegang peranan. Waktu saya bilang, no samcan, get out! Dan ternyata aku sekarang sehat luar biasa. Boleh makan, tapi jangan berlebihan. Pikiran, Tuhan mau kita mengalami it's not okay, karena Tuhan mau ubah pikiran kita, betul? Yang kedua, kenapa? Tuhan izinkan ada not okay. Buka Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami it's not okay? Karena jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Kita pikir selalu kalau jalan Tuhan itu pokoknya kalau udah bertobat semuanya bagus. Sometimes gak seperti itu. Apa yang terjadi? Sudah saya bertobat. Apa yang terjadi? Kami baru aja pindah ke Bandung. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kami punya usaha itu ada di Sumatera. Tiba-tiba Agustus 1998. Itu tiba-tiba ada telepon dari Sumatera. Mengatakan, Ibu Indri, Pak Ari, hotelnya dibakar 2,7 hektar. Habis semuanya. Padahal baru bertobat loh. Kan harusnya kan Tuhan sayang dong. Kenapa Tuhan? Waktu itu aku marah dong. Karena gak ngerti jalannya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu tsunami terjadi 2014 Desember, saya sudah pelayanan. Kami berangkat ke Aceh. Itu hotel kita depan pantai persis. Di sana banyak mayat bergelimpangan. Kami pelayanan ke sana. Tuhan bilang, Indri ingat, waktu hotelmu dibakar Desember 25. Kalau waktu itu belum dibakar, mungkin salah satu yang mati di tempat tsunami itu adalah kamu dan keluargamu. Jalan Tuhan itu selalu jalan terbaik. Tapi karena kita nggak mengerti, makanya kita perlu tahu. Makanya kenapa Tuhan izin nggak ada hal yang tidak enak. Karena kita pikir jalannya seperti ini. No, sometimes nggak harus seperti ini. Nggak ikut Tuhan nggak selalu ini loh.
Enggak selalu pop mie. Pop mie cuma sebentar. 1 menit juga jadi. Sometimes enggak pop mie. Makanya perlu tahu jalan Tuhan, enggak terselamin. Tapi kalau engkau tahu jalan Tuhan, oke, kau akan beda hidupmu. Oke, yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga, kadang-kadang jalan Tuhan juga seperti ini. Ini apa? Ini apa? Aku sorry ya, aku jadi tukang sulap. Apa ini? Yes. Ini keset harga 1 triliun saya beli. Semahal apapun keset, nggak mungkin aku peluk dan aku tidur sama dia, betul. Ini keset untuk diinjak-injak. Jalan Tuhan kadang-kadang kita nggak dianggap. Halo? Nggak dianggap. Lihat Maria dan Yusuf tadi, nggak dianggap, ditolak. Udah jelas hamil tua dong. Itu Desember mungkin dinginnya luar biasa, dingin di gurun. Apa salahnya sih kasih tempat mungkin agak di belakang. Masa sampai di kebun binatang, sampai di kandang binatang. Kadang-kadang kau tidak dianggap. Kita sudah baik sama orang, gak dianggap. Bahkan difitnah. Itu kadang-kadang jalan Tuhan. Supaya fokus kita bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Halo? Halo? Yes. Makanya saya suka bawa kaset kemana-mana. Karena ini untuk menguatkan aku. Waktu aku seperti mengalami hal yang tidak menyenangkan. Keset, diinjak. Memang itu jalan Tuhan sometimes. Maka tadi saya bilang gak selalu it's okay. Gak selalu luar biasa. Makanya kenapa drakor bilang it's okay not to be okay. Makanya tergantung responmu. Kalau engkau ngerti jalan Tuhan akan beda hidupmu. Oh ya, memang saya mau dibawa ke sana, nggak apa-apa. Makanya Yusuf kenapa? It's okay, aku dibawa ke tempat sekarang ke sumur tua. Tapi aku tahu di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan nggak sama dengan cara kita. Kalau cara kita harusnya kalau misalnya mau ke arah sana, mesti langsung ke sana arahnya. Kadang-kadang mau ke sana Tuhan bawa ke sana dulu loh. Tapi kalau engkau tahu cara berpikir Tuhan akan beda hidup kita. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga, cara pandang Tuhan. Seringkali cara pandang kita beda. Betul? Makanya coba buka Markus 10 ayat 51. Kenapa sampai Tuhan ngomong seperti ini? Ini ada orang buta waktu itu datang. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini gak pernah-pernahnya loh Tuhan ngomong kayak gini. Halo? Tuhan gak ngomong gini bahkan sama gembala. Apa kau pengen dari aku Indri? Gak pernah saya dengar Tuhan ngomong gitu. Tapi kepada si buta ini kenapa Tuhan ngomong begitu? Perhatikan apa jawaban si buta. Rabuni supaya aku dapat melihat. Ini jarang kita minta. Seringkali kita hanya minta berkat. Hanya minta posisi, hanya minta promosi, hanya minta jodoh. Tapi kita gak pernah bilang, Tuhan selitkan mata rohaniku. Supaya aku bisa melihat seperti cara mau melihat. Halo? Ini apa nih? Kalau dunia melihat. Selalu begini, betul? Kalau engkau melihat dengan cara dunia semua gelap. Makanya gak ada future. Padahal kalau cara Tuhan melihat, ya, semua terang benderang. Nih, Tuhan bisa melihat 20 tahun ke depan hidup kita. Tuhan bisa lihat kemana Tuhan mau bawa hidup kita. Kalau kita dengan cara lihat kita, semua gak ada kepastian. Kalian gak? Foto dong, foto. Gak ada kepastian. Karena engkau cara melihatmu seperti dunia. Makanya tadi si buta, dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan. Tapi dia bilang apa? Minta aku bisa melihat engkau dengan mata rohaniku. Makanya Tuhan terus terang salut si buta. Hari itu juga disembuh loh. Dia gak minta berkat, dia gak minta rumah baru, dia gak minta mobil Porsche, dia gak minta jodoh, dia gak minta semua. Dia hanya minta mata rohaniku Tuhan. Kita perlu punya mata seperti melihat Tuhan melihat. Betul? Coba contoh soal seringkali mata kita seperti ini. Buka Yohanes, waktu terjadi Lazarus mati. Yohanes 11 ayat 3-4. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Wow! Sejelek apapun masalah yang kau hadapi, Lazarus yang mati berbau busuk pun, semua ujungnya pasti yang terbaik. Halo? Pegang ini memang bicara tentang masalah mata rohani. Maka tadi cara berpikir, jalan Tuhan beda. Makanya kenapa Tuhan izinkan kita ada mengalami ketidaknyamanan. Karena selama ini kita pikir kalau ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Enggak.
Enggak selalu. Tapi kenapa makanya Maria akhirnya berhasil menjadi mama Yesus? Kenapa akhirnya Daud jadi raja Israel, bahkan Yesus dikatakan anak Daud? Kenapa akhirnya Yusuf menjadi papa Yesus di dunia ini? Kenapa? Karena mereka meresponnya dengan benar waktu mereka mengalami tidak oke. Makanya mereka bisa berkata, it's okay not to be okay. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berubah. Cara dia melihat jalan Tuhan sudah berbeda. Dan matanya bisa melihat rencana besar Tuhan. Dulu saya gak bisa mengerti. Waktu dulu dalam keadaan saya mengalami hal yang tidak mudah. Saya tinggalkan Medan karena kita gak mau ribut masalah warisan-warisan, kami pindah ke Medan. Dan ternyata jalannya gak semulus yang saya bayangkan. Saya bertobat tanggal 1999. Tahun 1999 tanggal 20 Mei. Waktu itu anak saya dikatakan dokter lahir cacat. Dan tidak ada pengharapan. Dan saya punya varises di perut saya. Dan kata dokter, ini anak cacat. Dan saya waktu itu gak bisa masuk ke rumah sakit. Kenapa bilang? Karena saya tidak punya uang untuk masuk ke rumah sakit. Harus operasi. Terpaksa saya mesti masukkan saya punya gelang satu-satunya ke Pegadaian. Dulu saya Ratu Pegadaian. Yes, betul. Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu itu dokter bilang ini anak lahir bisa cacat dan uang tidak punya dan suamiku ada di penjara. Luar biasa, betul. Siapa pengen kayak saya? Gak ada yang mau, betul. Tapi perhatikan, makin engkau mengalami it's not okay sama engkau orang pilihan Tuhan, kau akan diangkat Tuhan luar biasa. Ini yang gak semua orang mau. Maunya kita langsung enak. Gak bisa. Saya percaya Pastor Yosia juga dengan ibu pasti mengalami banyak tantangan. Makanya kalau engkau hanya melihat sekarangnya hebat, hey, lihat dulu dong mundur ke belakangnya. Karena memang harus seperti itu. Cara Tuhan memang seperti itu. Cara Tuhan gak pernah cespleng. Cara Tuhan selalu pasti ada not okay-nya. Nah dikatakan tadi yang keempat adalah apa? Mari kita lihat. Yang keempat sekarang mari kita lihat. Waktu Tuhan. Coba buka 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yakni bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Di sini banyak orang Kristen yang jatuh. Karena kita tunggu, kapan? Kok belum? Halo? Kejatuhan daripada seorang Sarah karena gak sabar. Betul, padahal Tuhan udah bilang nanti anakmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Dia gak sabar, kenapa udah menopause? Nanti bagaimana kalau menopause? Hartanya sama siapa? Dia ambil dong Hagar. Rahel juga gak sabar. Saul juga gak sabar, padahal Samuel bilang tunggu 7 hari. Tapi dia gak sabar karena ada banyak tantangan. Dia ambil baju efod, dia ambil posisi iman, jebol dianya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi percayalah Tuhan gak pernah terlambat akan janji-janjinya. Saya masalah ekonomi itu 13 tahun. Waktu kami pindah dari Medan, itu hotel dibakar. Saya tadi cerita, betul? Dan terus terang hotel dibakar, kami dalam keadaan gak punya apa-apa. Dulu selama 13 tahun, tahu baju saya dari mana bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda tempat ini? Saya baju itu dari Tegalega. Tahu Tegalega? Itu adalah tempat orang dari Amerika, dari Eropa, sumbangan untuk orang-orang miskin di Indonesia. Dan satu bal itu isinya 50. Dan kalau kancingnya lengkap itu 25.000. Kalau kancingnya hilang 1, 5.000. Saya pakai itu 13 tahun. Kalau sekarang kan keren. Kalau dulu harganya harga 25.000 dan saya punya ada 10 biji. Saya jemur, saya cuci karena baunya luar biasa. Tapi selama saya pelayanan 13 tahun gak pernah orang tahu itu dari Tegalega. Karena setiap saya ketemu orang, shalom, haleluya. Halo? Kalau engkau orang pilihan Tuhan, walaupun baju 25.000 kayak 250 juta. Itu bedanya. Itu bedanya. Karena cara pandang kita udah beda. Gila, gue pakai Dior nih. Gue pakai barang-barang mahal. Padahal harga 5.000. Dan selama saya hamil, baju saya cuma 3. Itu bolak-balik. Dikatakan tadi adalah apa? Ya, dikatakan tadi adalah apa? Yang tadi saya bilang tadi. Waktu Tuhan. 13 tahun bukan waktu sebentar. Tapi yang luar biasa engkau bisa ada damai sejahtera walaupun nunggu 13 tahun. Itu respon yang benar. Bukan marah sama Tuhan. Bukan kecewa. Bukan bilang kenapa Tuhan. Makanya ikut Tuhan itu masalah waktu. Lihat nih apa. Ini apa? Kalkulator. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan sudah setahun loh saya sabar. Tuhan sudah 5 tahun saya pelayanan, mana kok gini-gini aja. Tuhan sudah nunggu saya Tuhan, umur saya udah 40 tahun Tuhan. Jangan takut walaupun gak dapat jodoh. Sekarang yang laku yang tuek-tuek. Kenapa rupanya? Teman saya umur 55 tahun baru dapat jodoh. Bahagianya luar biasa sekarang. Betul? Nah
Makanya jangan hitung-hitungan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Jadi gak usah hitung-hitungan. Dulu waktu saya hitung-hitungan, Tuhan sampai kapan suamiku berubah? Sampai kapan? Gak berubah. Waktu aku gak hitung-hitungan, suamiku bisa diubahkan Tuhan. Dan cara Tuhan itu gak pernah dipikirkan. Pak Ari itu komplit, anak-anak muda di tempat ini. Suamiku tuh komplit. Minuman keras itu dari mulai umur 3 tahun. Narkoba dari mulai SMP. Perempuan, gak usah diomongin. Tabrakan apalagi. Berantem masuk penjara, bulak-balik. Tidak mungkin bisa mengalami keubahan. Itu kata dunia. Tapi kalau engkau punya cara pikir Tuhan, engkau lihat jalannya Tuhan, engkau tunggu waktunya Tuhan, akan beda hidupmu. Halo. 17 tahun saya tunggu suami saya bertobat. Setiap saya naik mimbar selalu saya bilang, satu saat suamiku akan ada di sini bersama-sama dengan aku. It happened. Sekarang dia pendoa syafaat saya. Hari ini kenapa gak bisa ikut? Karena ada di Pangandaran, mereka ada acara 17 Agustus. Semua orang Harley, 170 motor ada di sana. Dia bilang minta maaf kepada NDC. Biasanya selalu ikut mendampingin dan mendoakan saya. Kenapa bisa? Bisa. Kalau engkau perhatikan jalan Tuhan, kalau engkau perhatikan cara berpikir Tuhan, kalau engkau melihat dengan cara Tuhan melihat, akan beda. Maka jangan marah waktu engkau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Halo, tadi dikatakan pakai kacamata, makanya kacamata hitam jadi pakai lagi mulai sekarang, oke? Kacamata saya juga kacamata hitam, tuh biar keren gitu loh ya. Karena ini gak bisa melihat ke depan. Tapi kalau engkau pakai kacamata Yesus, engkau bisa lihat sampai di masa tua pun engkau bisa tahu akan digendong Tuhan. Berbuah segar, tidak akan jadi pribadi yang memble. Jangan takut dengan umur. Mana yang tua-tua di sini, angkat tangan. Ada sini yang umur 50 tahun, 60 tahun ke atas? Jangan pernah takut dengan usia. Kalender tuh gak ada apa-apanya. Kalau engkau mengerti bahwa engkau spesial di mata Tuhan, Tuhan bisa pakai kita sampai umur ratusan tahun. Ya, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya sekarang 65 tahun. Masih agak oke kan? Ntar lagi 70 tahun, Bo. Suruh loncat, siapa takut? Saya naik biker soalnya. Dan bukan semeter 2 meter, bukan sekilo 2 kilo, 4.000 kilo saya masih naik. Kenapa bisa? Kalau engkau menjadi orang pilihan Tuhan, kita dikasih ekstra super duper yang luar biasa. Tapi memang ada yang it's not okay-nya. Enggak selalu semua oke. Amin. Ada di sini yang suaminya masih antik bin ajaib, angkat tangan. Jangan takut, Tuhan akan ubahkan dia. Ada di sini anak-anaknya mungkin yang gak punya future, jangan takut. Kata Tuhan, anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Makanya cara berpikirmu harus cara berpikir Tuhan. Caranya apa? Banyak renungkan firman Tuhan. Itu modal saya. Kemarin cucu saya lahir 3,2 kilo, sehat. Dan saya sudah pelayanan Tuhan, jelas lah tahun ini soalnya. Ternyata apa kata dokter? Ini anak kuningnya luar biasa. Dari mulai lahir sampai berbulan-bulan itu kuningnya habis, bukan jaundice. Kuning luar biasa. Dan dokter bilang ini anak-anak tokso, bisa buta, bisa tuli, bisa retarded. Halo, kalau engkau dengar perkataan seperti ini, kalau otak kita masih belum pikiran Tuhan, kalau kita punya cara mata kita masih melihat hal yang negatif terus, yang gelap tadi, engkau akan jadi stres. Tapi saya sangat percaya, aku sangat yakin bahwa melalui apapun yang dialami cucuku, Tuhan mau tunjukkan kedaulatannya. Apa yang terjadi? Sekarang di umur hampir setahun, pinternya luar biasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Seringkali kita hanya dengar apa kata manusia, kita lebih percaya apa kata dunia. Dunia bilang anakmu retarded, dunia bilang anakmu bodoh, dunia bilang suamimu gak berubah, dunia bilang usahamu macet, dunia bilang pelayananmu gagal. Siapa bilang? Tuhan bisa ubahkan luar biasa. Makanya hari-hari ini pikiran kita jangan kebanyakan makan keripik lagi, betul? Ya, sekarang mau keripik yang paling enak di dunia pun ada, gak akan saya sentuh. Kalau dulu, air liurku sampai keluar-keluar. Karena belum sampai ke sini. Halo? Halo? Di sini suka olahraga? Ibu-ibu, bapak-bapak? Harus. Kenapa bilang investasi bukan masalah uang? Jangan investasi hanya cuma di mobil, di rumah, di berlian. Investasi kesehatan. Di mana dimulai? Dari pikiran dulu. Kalau engkau pola pikirmu sudah berubah, engkau akan tahu makanan yang enak dengan yang tidak enak. Makanan yang sehat dengan tidak sehat. Dan pola hidup yang sehat dengan tidak sehat. Akan beda. Gak harus orang bilang baru kita mau lakukan. Tanpa dibilang pun engkau bisa lakukan. Karena dimulai dari pola pikir. Makanya kuasa di sini ada besar. Amin. Dulu saya orangnya, terus terang jujur ibu-ibu, saya dulu minder. Tahu kenapa minder? Kalian belum pernah lihat suami saya ya? Suami itu ganteng. Dan orang ganteng kalau pakai sepeda masih biasa, betul. Ini ganteng pakai Harley Davidson. Itu cewek-cewek Bandung gila abis. Tiang aja cantiknya luar biasa. Karena makan lalap, betul. Betul. Saya orang Batak. Halo, makanya aku banyak minder dulu. Gak percaya diri.
Kalau suamiku udah pergi, kadang-kadang kami lagi naik motor. Bayangkan di Dago, aku naik motor digonceng suami. Tiba-tiba ada cewek-cewek, akang. Aku udah, seperti itu. Kenapa? Karena pola pikir saya masih tertutup. Masih terpenjara dengan berkata, aku ini gak ada apa-apanya. Siapa bilang kita spesial di mata Tuhan? Engkau cantik, Tuhan ciptakan kita dikatakan sungguh amat baik. Sempurna kita. Makanya akan beda hidup kita. Penuh kepercayaan diri. Amin. Halo? Dan yang terakhir, kenapa kita mengalami hal yang tidak menyenangkan? Tahu kenapa? Kenapa kita harus mengalami hal tidak menyenangkan? Karena Tuhan mau kita untuk menjadi apa? Untuk dimurnikan menjadi apa? Menjadi emas. Antam sekarang mahal. Berapa 1 gram sekarang? Jangan pura-pura, pasti tahu. Kalau aku gak punya emas, terus terang. Makanya di teman saya, Bu Indri, mesti investasi emas. Kagak ngerti. Saya bilang gitu. Tuhan mau jadi menjadi emas. Tuhan gak mau engkau dan saya cuma jadi jerami. Halo? Kenapa engkau jadi jerami? Karena apa tadi? Karena gak siap. Maka dibilang kenapa kita harus mengalami it's not okay. Supaya kita menjadi emas semua. Nanti di akhir zaman Tuhan datang. Tuhan mencari Kristen-Kristen emas. Bukan karena emas karena engkau kaya. Bukan. Tapi orang yang dewasa rohani. Yang menjadi mempelai Yesus. Caranya menjadi mempelai. Harus menjalani namanya it is not okay. Saya undang 6 orang ke depan. Mana manusianya? 6 orang bisa ke depan? Ayo cepat, mau dapat berkat loh. Mau dapat rumah-rumahan, mobilan. Ayo cepetan naik, ayo 6 orang. Wanita. Kam. Wanita. Oh bapak-bapaknya juga ikut? Hebat ini. Ayo Pak, silakan Pak, naik. Ayo 6 orang. Halo, 6 orang. Mana 6 orang? Ayo cepetan. Jangan ditunjukin dulu ya. Iya sayang. Ayo, mana 2 lagi? Jangan tunjukin dulu ya. Ya. Oke. Jangan tunjukin dulu. Oke. Tadi saya bilang, orang pilihan Tuhan gak selalu it's okay. Sometimes kita bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Gak ada yang salah dengan kau berkata saya lagi sedih. Saya lagi down. Saya lagi punya masalah. Karena memang cara salah satu untuk ikut Tuhan dan layak adalah apa? Sangkal diri, pikul salib. Coba buka semuanya. Kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Coba baca masing-masing aja. Kira-kira apa? Ayo cepat tukar. Balik tempat-tempat. Ayo cepat. Apa? Oh keren, ini memang pemimpin ini luar biasa, tepuk tangan. Yang tadi 5 jam baru dapat. Ini cuma 1 detik, betul? Yes, angkat ke atas. Memang, kalau kita mau untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, jangan marah untuk mengalami proses. Jangan tolak proses, karena proses bukan hukuman loh. Proses bukan Tuhan marah sama kita. Dari proses kita akan menjadi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Akan menjadi Kristen-Kristen aliran emas. Dan Tuhan mempromosikan hidup kita. Itu hanya bonus. Kalau emas akan menjadi bonus yang lainnya. Karena harga emas sekarang naik terus kan. Demikian juga orang Kristen emas akan naik terus hidupnya. Dari ekonomi, dari rumah tangga, dari kesehatan. Dan terutama dari keselamatan. Tapi memang harus mengalami proses. Silakan turunin, thank you. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya undang pemusik. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Telur. Telur sekarang mahal tau. 1 kotak gitu harganya 55.000 kalau nggak salah. Makanya saya nggak bisa bawa semua karena rugi bandar. Ini telur bukan telur biasa, ini telur proses. Kalau engkau mau menikmati kebaikan Tuhan, gak ada pilihan, kita harus melewati ini. Makanya waktu engkau tidak mengalami oke, lagi it's not okay, gak ada masalah dengan berkata, it's okay, walaupun I'm not okay right now. Karena ujungnya pasti menang. Yang penting jangan tiarap waktu mengalami proses, jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan dalam Yohanes, bangkit artinya wake up. Angkat tilammu, gali proses. Dan berjalan artinya move on. Maka engkau akan pasti bisa menang dalam proses. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kasih ini ya kepada 3 orang ya. Biasanya selalu dapatnya pas. Bapak yang nomor 2. Namanya siapa? Yes, Bapak nomor 2, maju ke depan. Di sini aja Pak.
Pak siapa namanya? Sini Pak. Hah? Pak Jung? Pak Acun? Pak Acun. Apapun yang Bapak alamin di 2025, 2026 adalah tahun kemenangan buat Bapak. Ya, percaya ya. Responi tadi, pola pikir kita, cara pandang kita. Nanti beli kacamata putih. Waktu kayaknya nggak kebuka jalan, pakai kacamata Yesus. Tuhan berkatin. Yes. Ibu yang baju hijau, nomor 2. Ya, maju ke depan sayang. Ya. Namanya siapa? Lydia. Lydia, kamu bisa lewatin semua. Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Kamu udah tinggal tahu responnya. Pikiran, jalan, cara pandang, apalagi tadi? Waktunya Tuhan, dan yang pasti untuk Tuhan angkat hidupmu lebih lagi. Amin sayang, Tuhan berkatin. Satu lagi, saya mau cari anak muda nih. Mana anak muda? Di sini semua udah tuwek-tuwek? Hah, masa gak ada anak muda? Satu dong anak mudanya naik ke depan, ke sini aja. Anak muda yang umurnya masih 15 tahun gitu. Ya, keren. Siapa namanya cantik? Gaby. Gaby sekolahnya apa? Kamu gak sekolah? Kok bingung? Sekolah apa sayang? Hah? Sekolah apa? What is sekolah permai? SMP, SMA, SMP ya. Kamu punya masa depan, Tuhan janjikan yang terbaik ya. Yang penting setia sama Tuhan Yesus. Ya sayang, Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, lagu. Semua diberkatin? Semua diberkatin? Is it okay not to be okay? Is it okay? Jangan takut, jangan malu, jangan minder. Saya waktu dalam keadaan suami saya tabrakan, saya telepon semuanya, saya punya anak-anak rohani. Tolong doakan suamiku tabrakan. Waktu COVID habis Delta pertama di Indonesia, itu suami saya. Udah lewat harusnya. Itu udah gak ada pengharapan. Tolong dukung, tolong dukung. Gak ada yang salah. Kenapa rupanya? Emang hamba Tuhan gak bisa down? Bisa. Waktu engkau tidak jaim, hidup kita akan beda. Amin. Yesus gak jaim, dia bilang apa? Topang aku. Hatiku seperti memati rasanya. Dikatakan di Getsemani. Allah kita menunjukkan it's okay not to be okay. Jadi jangan jaim apa adanya. Karena selama engkau meresponi dengan benar, pasti menang. Tuhan memberkati.